إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bil sayyidil salihin qadarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal wa ba'd ya. Wa ba'du itu aslinya amma ba'du. Amma ba'du diikhtisar jadi wa ba'du. Amma ba'du sendiri itu juga mukhtasar. Mukhtasar. Awalnya mahma yakun min amrin ba'du. Intinya amma ba'du ini pemisah antara muqaddimah dengan inti yang ingin dibahas. Seperti dalam khutbah Jumat misalnya, awalnya hamdalah, syahadaten, sholawat. Dipisah dengan nama ba'du, masuk ke intinya khutbah. Apa intinya khutbah? Wasiat bit taqwa. Dalam kitab juga begitu. Awalnya bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, syahadaten kemarin ya. Nah, itu. Kemudian wa ba'du. Setelah wa ba'du ini beliau akan menceritakan mau bahas apa. Nah, mau bahas apa. Nah, di sini juga begitu. Wa ba'du. Fahada mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi au ma'rifati mislihi. Hada isyarah. Isyarah itu kepada sesuatu yang hadir. Kalau tidak hadir, tidak isyarah. Ini berarti ada di sini. Itu berarti agak jauh ya. Nah, jadi isyarah itu kepada sesuatu yang hadir. Hada ini isyarah kepada apa? Nah, dalam muqaddimah kitab setelah wa ba'du biasanya fahada. Ini yang mana? Tergantung. Beliau ngarang khutbah kitab ini setelah selesai ngarang kitab atau sebelum ngarang kitab. Kalau setelah selesai ngarang kitab, sebagian ulama begitu. Ngarang kitab dulu sampai selesai. Setelah selesai baru bikin khutbah. Maka fahada kalau sudah jadi kitabnya isyarah kepada kitab yang sudah hadir, sudah siap. Nah, itu kalau kitabnya sudah selesai. Tapi kalau belum ngarang kitab, sudah ngarang nyusun khutbah dulu, fahada isyarah kepada yang hadir. Hadir bukan di dunia nyata, tapi masih ada di dalam apa? Alam pikiran. Ya. Jadi hada ini isyarah, bisa isyarah ila ma fil dhihni atau ila ma fil kharij. Ila ma fil kharij yang sudah siap. Nah, jadi kalau kitabnya ngarang dulu, setelah ngarang khutbah, maka hada isyarah ila ma fil kharij, kepada kitab yang sudah siap. Adapun kalau belum ngarang khutbah dulu, nyusun khutbah dulu, fahada isyarah ila ma fi dhihni, kepada yang ada hadir, ada dalam pikiran beliau. Ulama-ulama dulu itu begitu, ngarang kitab, apa yang akan ditulis sudah ada semua di sini. Sudah ada di sini. Beda orang-orang sekarang, banyak orang sekarang nulis karya ilmiah atau apa, ininya masih kosong. Jadi bikin muqaddimah, kadang bikin cover dulu, setelah jadi covernya diupload buat status ya. Di sininya belum ada, masih mau mutolaah. Jadinya copy paste gitu. Belum ada di sini. Ulama dulu ndak. Di sini sudah ada. Di sini sudah ada, ngarang tinggal nyusun gitu aja. Nyusun, nertibkan apa yang ada dalam pikirannya. Kayak ulama-ulama Hadramut zaman sekarang itu begitu, ilmunya ada di sini semua. Jadi ngajar fikih itu, syuruh, hawasi semua sudah ada di sini, tinggal nyampaikan gitu aja. Nah, itu yang Al-Fakir lihat ada di banyak ulama Hadramut seperti itu. Jadi ilmunya sudah di sini. Jadi ngajar kitab apapun, bab apapun, kapanpun, tanpa persiapan ya siap. Ilmunya sudah di sini. Ilmunya sudah di sini. Tinggal nyampaikan. Nah, adapun di selain Hadramut, ya ada yang seperti itu, kayak di Mauritania kayak gitu. Tapi ada banyak di tempat lain tidak seperti itu. Kalau tidak persiapan ya tidak bisa ngajar. Nah, itu. Dan tidak semua ilim, tidak semua kitab, tidak semua bab disuruh ngajar bab wudu mungkin siap kapanpun. Tapi suruh ngajar bab zakat itu tidak siap.
apalagi suruh bab muamalat, apalagi jinayat, tidak siap. Kalau lama Hadramaut ngajar bab apapun, kitab apapun, ilmu apapun, kapanpun siap. Ilmunya sudah di sini. Nah ini fahada isyarah kepada sesuatu yang hadir di dalam pikiran fahada. Nah, kalau di syarahnya Imam Ibnu Hajar itu ada, beliau mengatakan, beliau ini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal ini itu nyusun muqaddimah sebelum ngarang kitab. Jadi isyarah, hadanya isyarah ke apa? Mafidini apa mafil kharij? Mafid bidini yang masih ada dalam pikiran. Fahada ini yang akan saya susun ini, masih ada dalam pikiran ini, adalah mukhtasarun, kitab yang ringkas. Mukhtasar itu maqalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Lafadznya sedikit, maknanya banyak, singkat, padat. Mukhtasar, kitab yang singkat tapi maknanya apa? Padat. Antum bisa melihat sendiri semalam ya, ketika nyarai mukaddimah semalam, itu satu lafaz singkat sekali kan. Dapat berapa baris semalam kita? Dapat berapa baris? Paling 2 baris ya, 1 jam lebih. Mungkin sekitar 1,5 jam. Sekitar 1,5 jam. Nah, itu. Padahal itu sangat singkat keterangan kayak gitu. Disarai 3 hari bisa itu. Hatta bismillah aja. Disarai 3 hari bisa. Nah itu. Singkat pada ini namanya mukhtasar. Maqalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Itu mukhtasar. Jadi kitab Muqaddimah Hadrami ini kitab kecil, tapi maknanya padat. Jangan dianggap kecil. Bentuknya memang kecil, tapi kandungan maknanya sangat luas. Mukhtasar yang isinya labudda likulli muslimin mim ma'rifatihi, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui kitab ini. Apa harus kitab ini? Ndak, au ma'rifati mislihi, atau kitab yang semisal ini. Jadi kitab ini intinya kata musannaf, kitab yang isinya ilmu-ilmu wajib. Ndak ada ilmu sunnah di sini. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ilmu yang wajib diketahui. Ilmunya thaharah, setiap muslim harus tahu. Kaya, miskin, itu. Orang alim, orang awam, semuanya harus mengetahui isi kitab ini. Gitu. Atau yang semisal dengan kitab ini, tidak harus kitab ini. Pokok yang semisal dengan kitab ini. Gitu. Sehingga karena isinya ilmu yang wajib diketahui, fayata'ayyanul ihtimamu bihi wa isya'atuhu. Maka sudah menjadi keharusan ta'ayyan, menjadi keharusan untuk memperhatikan kitab ini, wa isya'atuhu, dan menyebarkan ke orang lain. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memperhatikan kitab ini dan menyebarkan kitab ini. Kemudian beliau berdoa, dan beliau ini mustajabud da'wah. Fa as'alullaha ayyan fa'abihi. Nah, beliau meminta kepada Allah agar kitab ini menjadi manfaat. Menjadi manfaat dan terbukti manfaat dipelajari di seluruh penjuru dunia. Dipelajari di seluruh penjuru dunia kitab ini. Kitab Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal. Manfaat dalam bentuk apa, kepada siapa? Mutlak, berarti umum. Fa as'alullaha ayyan fa'a bihi. Ayyan fa'a, fi'il muta'addi kan? Fi'il muta'addi secara nahwu itu memiliki maf'ul. Maf'ul B-nya dibuang. Maf'ul B-nya dibuang. Maf'ul B dibuang ini diantara tujuannya secara ilmu balaghah adalah biar umum. Biar umum. Kalau ada maf'ulnya enggak umum. Ya tertentu pada maf'ul B itu. Kepada maf'ul B. Nah, tapi ketiga ini ayyan fa'a. Jadi saya meminta kepada Allah, kata beliau, agar kitab ini manfaat. Kepada siapa? Tidak ada. Kalau ayyan fa'a misalnya at-thalabah, akhirnya manfaatnya kepada santri aja. Ke yang lain tidak nanti. Atau ayyan fa'al ulama, akhirnya manfaatnya pada ulama saja. Yang enggak ulama enggak dapat manfaatnya, tidak masuk ke dalam doa. Atau manfaat kepada ahla baladihi misalnya, terkhusus orang daerah beliau, yang lain tidak. Jadi maf'ulnya dibuang biar umum. Fa as'alullaha ayyan fa'a bihi wa ayyaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Dan semoga Allah menjadikan pengumpulan beliau terhadap masail yang ada dalam kitab ini itu murni karena wajillah al-karim,
murni ingin mendapatkan ridho Allah. Wajhihi manasinya wajah, tapi jangan mengartikan wajahnya Allah atau mukanya Allah, tidak boleh. Karena itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Liwajhihi ay liridhahu. Jadi murni tujuannya ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, bukan pujian, ketenaran, harta atau sanjungan, kedudukan, tidak. Murni karena Allah. Sudah. Kita sekarang masuk ke, selesai dari muqaddimah, masuk ke bab pertama, babut toharoh, bab at-toharoh. Ada istilah kitab bab fasal far tambih. Itu susunan kitab itu mesti begitu. Yang paling luas adalah alkitab. Misalnya kitabul ibadat atau kitabus shalah. Nah, di bawah kitabus shalah ada beberapa bab. Misalnya kitabus shalah, ada bab di bawahnya babu sholatil jamaah. Di bawah bab ada beberapa fasal. Tadi kan alkitab kitabus shalah, umum sekali kan kitab kan ya. Sholat yang mencakup surutnya sholat, arkannya sholat, sholat jamaah, sholat musafir, dan sholat istisqa, sholat sunnah, dan seterusnya. Luas. Di bawahnya kitab ada bab, agak luas, tapi lebih luas kitab. Bab ini misalnya babu sholatil jamaah, luas sekali. Di bawah bab ada beberapa fasal. Faslun fi suruti sihatil jamaah, faslun fi suruti wujubil jamaah, faslun fi apa misalnya syurutil imam, syurutil makmum, atau faslun fi sunanil jamaah, faslun fi makruhatil jamaah, dan seterusnya. Jadi yang paling luas kitab, di bawahnya bab, di bawahnya fasal, di bawahnya ada far'un, nanti far'un apa, far'un apa, ada tambihun. Itu isinya kitab ya seperti itu, susunan ulama salaf seperti itu. Jadi ada kitab, bab, fasal, far', tambih. Nah, itu. Ini babut toharoh. Sebagian nuskhah pakai kitabut toharoh. At-toharoh, at-toharoh ini lugatan. Jadi at-toharoh pakai fathah. Toharoh. Ada tuharoh, ada toharoh. Kalau toharoh pakai fathah yang di sini nih. Toharoh. Toharoh memiliki makna lugatan an-nadhafatu wal khulus minad danas. Bersih dari kotoran. Baik kotoran yang hissi tampak mata, seperti kotoran ingus umbel ya, ingus atau yang lain, atau kotoran yang maknawi yang tidak terlihat mata, kotoran hati, akhlak-akhlak yang tercela, kibir, ujub, riya, dan seterusnya. Nah, ini toharoh. Jadi an-nadhafah wal khulus minad danas al-hissi wal maknawi. Nah, ini takrifnya toharoh lugatan. Toharoh syar'an, apa maknanya toharoh syar'an? Toharoh syar'an ini toharoh syar'an ini kadang dimaknai al-fi'lu, kadang dimaknai al-asar, al-mutarattib, alal fi'li. Jadi tohara itu kadang dimaknai perbuatannya. Perbuatannya berarti perbuatan toharanya, wudhunya, mandinya, nyiram najis, menyamak kulit bangkai. Ini dikatakan tohara. Pekerjaannya itu tohara. Kadang tohara itu dimaknai bukan fi'lunya, tapi al-asar, al-mutarattib, alal fi'li. Efek yang ditimbulkan oleh fi'lu. Suci. Jadi tohara itu bisa dimaknai bersuci. Bersuci melakukan wudhu, mandi besar, mandi wajib, mandi sunnah. Nah ini, menghilangkan najis. Ini tohara. Bisa juga tohara itu dimaknai bukan pekerjaannya, bukan bersuci, tapi sucinya. Efek yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Setelah wudhu antum jadi suci. Setelah mandi antum jadi suci. Yang asalnya tidak boleh sholat menjadi boleh sholat. Nah, suci ini juga dikatakan tohara. Jadi tohara itu bisa bermakna fi'lu, bisa bermakna al-asar, al-mutarattib, alal fi'li. Jadi pekerjaannya atau efek yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Itu. Hal anta ala tohara? Apakah kamu dalam keadaan suci? Berarti ini asar. Mau kemana? Mau tohara. Berarti mau melakukan pekerjaan tohara. Itu. Saya sekarang dalam keadaan tohara, berarti asar. Saya mau melakukan tohara, berarti fi'lu.
Nah, takrifnya toharo yang ada di kitab itu kadang berangkat dari toharo bermakna fi'lu, kadang berangkat dari toharo bermakna asar. Takrifnya toharo di kitab-kitab macam-macam. Ada 4. Itu, ada 4. Ada tarifnya Imam Ibnu Hajar, ada tarifnya Imam Nawawi, ada tarifnya Imam Ibn Qasim Al-Ghazi di Fathul Qarib, ada tarifnya Imam Qadhi Husain. Nah, rata-rata takrif itu mengalami kritikan karena dianggap kurang pas ininya, kurang pas itunya. Nah, ada seperti itu. Takrif yang dianggap paling bagus oleh para ulama adalah takrifnya Imam Nawawi. Takrifnya Imam Nawawi itu berangkat dari toharo dimaknai fi'lu. Apa takrifnya toharo? Kalau kita katakan toharo itu pekerjaannya. Dulu sudah tak terangkan di Mukhtasar Latif. Ada yang masih ingat? Toharo itu apa? Toharo ini takrifnya Imam Nawawi apa? Raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi isinya toharo ini model 4 ini. Rafu hadas, izalatu najis, ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi yang dikatakan toharo rafu hadas, menghilangkan hadas kecil atau besar. Menghilangkan hadas kecil berarti apa? Wudu. Menghilangkan hadas besar apa? Mandi. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Baik menghilangkan najis mukhaffafah, mutawassithah atau mughalladah. Ini toharo. Wudu itu toharo. Wudu yang wajib yang menghilangkan hadas. Mandi menghilangkan hadas itu toharo. Menghilangkan najis baik hukmiyah, ainiyah, mutawassithah, mughalladah, mukhaffafah. Nyiramnya itu namanya toharo. Itu. Nyamak kulit itu juga namanya toharo. Au ma fi ma'nahuma. Termasuk toharo sesuatu yang semakna dengan menghilangkan hadas atau semakna dengan menghilangkan najis. Maksudnya semakna itu apa? Memiliki fungsi sama. Tidak menghilangkan hadas, tapi fungsinya seperti perbuatan yang menghilangkan hadas. Tidak menghilangkan najis, tapi perbuatan itu memiliki fungsi seperti perbuatan yang menghilangkan najis. Contohnya, yang semakna dengan menghilangkan hadas, tayammum. Tayammum itu orang nggak bisa wudu atau nggak bisa mandi besar, akhirnya tayammum. Tayammum ini tidak menghilangkan hadas kecil, tidak menghilangkan hadas besar. Kalau wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Tayammum pengganti wudu tidak menghilangkan hadas kecil. Tayammum pengganti mandi besar tidak menghilangkan hadas besar. Orang kalau wudu ada fungsi setelah wudu, ada asar. Apa? Boleh sholat. Sebelum wudu tidak boleh sholat, setelah wudu pencegah nggak boleh sholat ini hilang, menjadi boleh sholat. Orang junub, orang habis haid nifas tidak boleh sholat. Dengan mandi hilang pencegahnya, penghalangnya, menjadi boleh sholat. Tayamum fungsinya sama seperti itu. Orang nggak boleh sholat jadi boleh sholat gara-gara tayamum. Orang junub mau mandi tidak boleh, bahaya bisa mati atau tidak nemu air, ganti tayamum. Setelah tayamum boleh sholat, fungsinya sama enggak? Tayamum pengganti wudu fungsinya sama seperti wudu. Tayamum pengganti mandi fungsinya sama seperti mandi. Walaupun beda. Kalau wudu menghilangkan hadas, kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Orang setelah tayamum itu tetap hadas, tapi boleh sholat. Orang junub mandi, hilang hadas besarnya, tidak bisa mandi tayamum. Setelah tayamum tetap hadas besar dia, tapi boleh sholat. Jadi tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Makanya dalam tayamum antum niatnya bukan nawaitu tayammuma li raf'il hadas, tapi nawaitu istibahata as-shalah misalnya. Niat agar diperbolehkan sholat. Bukan niat menghilangkan hadas. Tidak sah kalau antum niatnya seperti itu tayamum. Kenapa? Tayamum tidak menghilangkan hadas. Ini juga toharo. Tayamum dikatakan toharo walaupun tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis, tapi mafi manahuma, memiliki fungsi sama seperti menghilangkan hadas. Atau mafi makna izalati najis. Ada perbuatan
memiliki fungsi seperti perbuatan menghilangkan najis, walaupun najisnya tidak hilang. Kalau antum habis kencing atau berak, disiram pakai air, najisnya hilang apa enggak? Hilang najisnya. Nah, itu kalau istinja pakai air. Ada istinja pakai batu. Atau semisalnya batu, tisu, atau semisalnya. Istinja menggunakan batu, itu tidak menghilangkan najis. Jadi antum kencing atau berak, istinja pakai batu, itu sih kepet. Paham ya? Tidak hilang najisnya ya. Tidak hilang najisnya. Tapi memiliki fungsi sama seperti menghilangkan najis. Orang kalau nggak cebok, boleh sholat? Boleh sholat? Tidak boleh. Kalau habis cebok pakai air, boleh sholat. Najisnya hilang, sholat boleh. Tapi kalau antum istinja pakai batu, setelah istinja tetap ada najis. Tetap najis. Tapi boleh sholat. Loh, apa buktinya kalau masih najis kenapa boleh sholat? Ada buktinya. Najisnya ini hanya makfu. Jadi orang yang istinja pakai batu itu, najisnya nggak hilang. Masih ada najisnya. Tapi makfu untuk saya sendiri. Kalau saya istinja misalnya pakai batu atau tisu, kemudian wudhu sholat saya sah. Walaupun ada najis, makfu untuk saya. Tapi kalau saya sholat, megangi orang lain yang sholat di samping saya, orang ini batalin. Yang tak pegangi itu batal. Ya. Jadi anak istinja pakai batu. Sholat samping orang yang tak pegang, batal sholatnya. Karena apa? Saya bawa najis. Tidak makfu untuk dia, makfu hanya untuk saya. Ini namanya mafi manahuma. Toharo juga itu istinja pakai batu, itu juga toharo. Masuk kategori toharo. Kenapa? Sesuatu yang memiliki fungsi seperti menghilangkan hadas atau memiliki fungsi seperti menghilangkan najis. Nah, termasuk toharo juga au ala suratihima. Itu. Au ala suratihima. Atau bentuknya sama seperti menghilangkan hadas. Sama seperti menghilangkan najis. Tidak menghilangkan najis. Tidak menghilangkan hadas. Tidak memiliki fungsi seperti menghilangkan hadas atau najis. Tapi bentuknya sama. Saya wudhu dengan basuhan pertama. Saya wudhu basuh wajah 1 kali. Sah apa enggak? Wudhu dengan basuhan 1 kali sudah rata. Sah apa enggak? Sah. Hadasnya hilang apa enggak? Nah, boleh sholat apa enggak? Boleh. Tapi antum tahu kan dalam wudhu sunat basuh 2 kali. Basuhan kedua apakah menghilangkan hadas? Enggak, hadas sudah hilang. Sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa diupayakan lagi. Tahsilul hasil itu muhal. Bisa antum tak suruh kipas nyalakan, bisa. Udah nyala suruh nyalakan, nggak bisa. Kalau suruh matikan bisa. Tapi kalau suruh nyalakan sudah nyala, nggak bisa. Nah, wudhu itu dengan basuhan pertama hadas sudah hilang, sehingga basuhan kedua, basuhan ketiga tidak menghilangkan hadas. Apakah basuhan kedua ini menyebabkan saya boleh sholat? Enggak, dengan basuhan pertama sudah saya boleh sholat. Wudhu 1 kali wajah, tangan, kepala, kaki, basuh 1 kali sudah boleh sholat. Sehingga basuhan kedua tidak menyebabkan bolehnya sholat. Sholat sudah boleh. Tahsilul hasil kalau dikatakan menyebabkan bolehnya sholat. Jadi basuhan kedua, ketiga, baik dalam wudhu, mandi, atau apa? Menghilangkan najis. Najis disiram 1 kali, sudah bersih, suci. Ditambahi basuhan kedua, basuhan ketiga. Ini tidak menghilangkan najis dan tidak menyebabkan bolehnya sholat. Tapi bentuknya sama enggak? Basuhan kedua dengan basuhan pertama, bentuknya sama apa enggak? Sama aja. Ya harus rata ke seluruh wajah lah. Ini surahnya saja sama dengan raful hadas, sama dengan izalatun najis. Dikatakan tohara apa enggak? Termasuk tohara kan tarifnya. Jadi basuhan pertama wudhu toharo karena rafu hadas. Basuhan pertama mandi toharo karena rafu hadas. Basuhan pertama menghilangkan najis toharo karena menghilangkan najis. Basuhan kedua dan ketiga juga dikatakan toharo. Juga dikatakan toharo. Kenapa? Bentuknya sama seperti basuhan pertama. Ini takrifnya toharo. Wadah ya? Nah, ini babut toharo. Toharo itu tadi, apalkan kayak Fatihah. Apa? Rafu hadas, au izalatu najis, au ma fi manahuma, au ala suratihima. Itu takrifnya toharo. Sekarang
akan dijelaskan oleh musannif. Nah, tohara itu sebelum kita lanjutkan, tohara itu ada wasail, ada maqasid, ada wasailul wasail. Maqasidut tohara ada 4. Maqasidut tohara, tujuannya tohara ada 4. Wudu, mandi, menghilangkan apa? Apa maqasidut tohara? Wudu, apa? Mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi tujuannya tohara, maqasidut tohara ada 4. Wudu, mandi, menghilangkan najis, dan tayamum. Tujuannya tohara itu, 4 itu. Ada wasailut tohara, alatnya tohara ada 4. Air, debu, ma, turab, hajar untuk istinja ya. Kemudian ad-dabil, alat untuk nyamak kulit. Itu wasailut tohara, ada di Yakut. Yang kemarin itu daurah Yakut, ada di Yakut ya, di Yakutun Nafis. Kemudian ada wasailul wasail, wasilahnya wasilah, yaitu al-awani wal ijtihad. Namanya air dan debu mesti perlu wadah. Wadah ini termasuk wasailu wasailut tohara. Sama ijtihad. Kadang ada 2 air kita nggak tahu, yang satu jelas najis, yang satu suci. Yang mana yang najis, yang mana yang suci, tidak tahu. Tidak boleh langsung dipakai, harus ijtihad. Nah, itu wasailul wasail, bisa dilihat lagi di Yakutun Nafis. Kemudian diterangkan di sini, la yasihhu raf'ul hadas wala izalatun najis illa bima yusamma ma'an. Menghilangkan hadas tidak sah, menghilangkan najis tidak sah. Begitu juga tohara yang lain. Menghilangkan hadas tidak sah, menghilangkan najis tidak sah. Atau tohara yang lain yang mafi manahuma atau ala suratihima tidak sah illa bima yusamma ma'an. Tohara yang pakai air seperti menghilangkan najis menggunakan air, atau menghilangkan hadas menggunakan air, atau basuhan kedua, basuhan ketiga yang menggunakan air, itu tidak akan bisa sah illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan menggunakan perkara yang disebut air. Harus perkara yang disebut air. Tidak boleh tohara pakai bensin, pakai oli, pakai minyak goreng, pakai air degan. Tidak, harus disebut air. Air yang mutlak. Nah, itu. Jadi tohara harus menggunakan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Apa tarifnya air mutlak? Mayusamma ma'an bila qaidin lazim. Jadi yang dikatakan ma' mutlak, ini yang dikatakan ma' mutlak. Ma' mutlak itu adalah ma yusamma ma'an, sesuatu yang disebut air. Tidak hanya cukup di situ, disebut air bila qaidin lazim, tanpa adanya embel-embel yang mengikat. Tanpa adanya embel-embel yang mengikat. Imma tidak punya embel-embel sama sekali, atau ada embel-embel tapi tidak mengikat. Ukuran mengikat atau tidak itu versi siapa? Bukan versi saya atau versi antum. Tapi indal alim bihalihi, versi orang yang mengerti keadaan air, min ahlil urfi wal lisan, dari para ulama. Ahlul urfi itu ada yang mengartikan fuqaha, ahlul lisan itu ahli lughah. Ada yang mengatakan tidak ada hubungannya ahli lughah di sini. Ahlul urfi wal lisan itu ya satu paket, maksudnya fuqaha. Gitu. Jadi yang dikatakan air mutlak, air sesuatu yang disebut air tanpa embel-embel mengikat. Iman tidak punya embel-embel sama sekali, atau punya embel-embel tidak mengikat. Mengikat versi siapa? Versi orang yang mengerti keadaannya dari kalangan fuqaha. Ahlul urfi wal lisan itu fuqaha adalah yang mengartikan tidak. Ahlul urfi itu fuqaha, ahlul lisan itu ahli
bahasa. Jadi acuannya itu mereka. Air yang nggak ada embel-embelnya sama sekali. Misalnya ada air di gelas, air apa nih? Ya air, ada embel-embelnya, air gitu aja. Itu mutlak. Atau ada air, ada embel-embelnya, tapi nggak mengikat. Ukuran mengikat atau tidak itu apa sih? Qayyid lazim itu yang dikatakan mengikat, kalau disebut air saja tanpa embel-embel, salah menurut fuqaha. Itu berarti mengikat. Jadi kalau embel-embelnya tidak dipasang kok salah, menurut fuqaha berarti qayyidnya lazim. Tapi kalau qayyidnya nggak dipasang, tetap benar menurut fuqaha, berarti tidaklah lazim. Ini di keran ini di antum putar keluar air. Air apa? Air PDAM. Embel-embel kan ya? Ada air apa? Air PDAM. Lah seandainya kalimat PDAM-nya dibuang, air gitu aja. Ini apa? Air. Air apa? Ya air. PDAM-nya tidak dipasang. Versi fuqaha benar, berarti mutlak. Air sumur, kalimat sumurnya dibuang, benar. Air laut, mutlak itu. Kenapa? Kalimat laut tidak harus dipasang. Lu harus dipasang nih. Air laut. Tidak boleh sebut air saja. Itu kan menurut ente orang Tasik. Ya. Orang pesisir ya mengatakan harus aing Tasik, tak oleh. Sebut aing tok, kudu aing Tasik. Ndak harus ya. Itu ya. Air laut. Kalimat lautnya itu tidak harus dipasang. Menurut Roy mungkin harus ini. Tidak bisa nipu ini kalau disebut air gitu. Penipuan. Harus dipasang air Tasik, air laut itu. Tidak harus. Itu menurut ente harus. Versi fuqaha tidak harus. Disebut air saja benar. Maka itu yang dikatakan air mutlak. Tapi kalau versi fuqaha itu harus dipasang, berarti lazim. Bukan air mutlak, nggak boleh buat sesuci. Contoh air mustakmal. Mustakmalnya nggak boleh dibuang. Air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk toharo yang fardu. Nggak boleh disebut air, itu penipuan ini. Harus air mustakmal. Lah ini nggak mutlak ini. Atau misalnya air mutanajis, kejatuhan najis, sedikit tak berubah. Ini air mutanajis. Kata mutanajisnya nggak boleh dibuang. Kalau dibuang salah. Bukan versi saya atau antum, versi fuqaha. Maka itu nggak qayyidnya lazim. Berarti nggak mutlak. Untuk toharo harus menggunakan air mutlak. Wadah ya? Indal alim bihali, bagi orang yang mengerti. Hatta fuqaha kalau tidak ngerti air ini mustakmal ya tidak bakalan nyebut air mustakmal. Misalnya ada air 1 gelas, habis tak pakai wudu, masih jernih. Itu masih jernih. Saya pakai karena saya pakai wudu dalam keadaan bersih, masih jernih. Sebagian orang bisa jadi kalau pakai wudu luntur ke situ ya. Enggak, airnya masih jernih. Jadi ada air 1 timba, tak pakai wudu, masih jernih, kemudian tak taruh. Orang yang nggak tahu mengatakan ini air mustakmal apa enggak? Kalau nggak tahu, enggak bakalan dikatakan mustakmal hatta min kibaril fuqaha, hatta ahli fikih dia. Enggak bakalan mengatakan air mustakmal. Apakah berarti mutlak? Enggak, dia enggak ngerti keadaannya. Dia enggak tahu kalau air itu habis saya gunakan. Kalau dia ngerti habis saya gunakan, pasti dia mengatakan air mustakmal. Wadah ya? Jadi ukurannya lazim atau tidak bukan saya atau antum, tapi fuqaha. Jadi intinya untuk mengerti air ini mutlak apa enggak, ya harus belajar bab air dulu sampai sempurna, antum kuasai, baru bisa menilai air ini mutlak atau tidak. Kalau masih baru belajar, ya enggak bisa. Air yang enggak mutlak itu yang ada embel-embel mengikat versi fuqaha seperti air mutanajir, air mustakmal, air yang mutaghayyir, taghayyuran fahishan, dan seterusnya. La yasihu raful hadas wala izalatun najis. Tidak sah menghilangkan hadas, tidak sah menghilangkan najis illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan sesuatu yang disebut air. Artinya air mutlak. Air yang enggak mutlak ini akan diterangkan ini. Air yang berubah, air yang mustakmal, air yang mutanajis akan diterangkan nanti satu persatu. Itu. Pertama, sebelum dilanjut kita cukupkan di sini dulu. Tidak sah menghilangkan hadas. Hadas itu apa sih? Apa itu hadas? Apa definisinya hadas? Antum belajar muqaddimah la yasihhu hadas. Enggak tahu apa itu hadas. Apa hadas? Definisinya hadas. Hadas itu adalah secara bahasa artinya asyai'ul hadis.
sesuatu yang baru. Itu. Definisi syar'annya di syarahnya itu. Al-amrul i'tibari, al-qa'im bil a'dha, al-mani' min sihhatis shalah, al-mani' sihhatas shalah, haitsu la murakhis. Ini definisi pertama. Ada yang mendefinisikan al-man'u al-mutaratib ala dzalik. Gitu. Kita terangkan definisi yang pertama. Apa sih hadas itu? Al-amrul i'tibari, sesuatu yang i'tibari. I'tibari itu dianggap ada. I'tibari itu dianggap ada oleh ulama, walaupun tidak terlihat. Jadi ada sesuatu yang abstrak. Istilah bahasa kita abstrak. Ada tapi nggak terlihat. Abstrak. Sesuatu yang ada dianggap ada. Jadi sesuatu yang i'tibari, abstrak, tidak terlihat tapi dianggap ada oleh fuqaha. Al-qa'im bil a'dha, yang nempel ke badan kita. Yang nempel di anggota badan kita. Nah, yang mana perkara tadi itu al-mani' sihhatas shalah, mencegah sahnya salat. Mencegah sahnya salat. Tapi haitsu la murakhis, ketika tidak ada keringanan khusus. Kadang-kadang orang hadas tapi salatnya tetap sah gara-gara ada keringanan. Contohnya faqidu tahuren. Orang hadas mau salat wudu tidak nemu air, mau tayamum tidak nemu debu. Ada di pesawat, mau sholat, hadas, mau wudhu, tidak ada air. Kalaupun ada air, tidak boleh wudhu di toilet, karena rawan kebakaran. Nyari debu, tidak nemu debu di pesawat. Tidak nemu debu. Bersih ya, itu. Kecuali nemu di bawah sepatu, di bawah sendal misalnya. Itu. Seandainya bersih semua, ya sudah ya Pak, tetap sholat. Sah apa tidak sah? Lu kan hadas, ya ada keringanan gara-gara tidak nemu air, atau tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan debu. Wadah ya. Nah, jadi hadas itu amr i'tibari, sesuatu yang i'tibari, tidak terlihat tapi ada. Amr i'tibari, tidak terlihat tapi ada, nempel kepada badan. Jadi antum kalau habis kencing, tadi wudu, kemudian kencing atau kentut. Nah, dalam badan antum ini ada sesuatu nempel ke badan. Gara-gara ngentut tadi itu, ada sesuatu nempel ke badan, itu nempel ke badan. Nah, sesuatu yang nempel ke badan ini mencegah antum sholat. Tidak boleh sholat, tidak sah sholatnya. Gara-gara ngentut tadi itu. Muncul sesuatu yang nempel ke badan, tidak terlihat. Itu yang mencegah sahnya sholat. Untuk menghilangkan sesuatu ini dengan cara wudu. Begitu orang junub. Orang junub. Ada sesuatu nempel ke badannya ini. Tidak terlihat oleh mata. Gara-gara itu mencegah sahnya sholat. Cara menghilangkan sesuatu tadi dengan mandi besar. Bagi kita ahlu dzahir, hadas itu amr i'tibari. Bagi ahlul batin, al-arifin billah, al-mukasyifin, hadas itu bukan amr i'tibari, intabi. Hadas itu amr musyahad, terlihat. Jadi kalau antum hadir daras amamal syekh yang mukasyif, hati-hati jangan sampai tidak punya wudu. Kalau bagi kita sekarang ada bedanya yang punya wudu dengan yang enggak. Kelihatan sama aja ya. Nah, itu kelihatan sama aja. Tapi kalau antum di depan orang-orang yang mukasyif, antum kalau tidak punya wudu hadir daras ke mereka, warna antum hijau kayak hulek gitu. Kok hulek ini? Kelihatan ya, hulek kok tidak punya wudu ini. Apalagi junub lorek antum ya doreng. Waduh ini junub hadir daras ini. Nah, itu kelihatan kalau di depan mereka ya. Ini amr itibari versi fuqaha ya. Ahlul dzahir hadas itu amr itibari. Kalau bagi ahlul batin enggak, amr musyahad, kelihatan jelas. Jadi kalau di depan mereka itu ini kepet apa enggak kepet, punya wudu apa enggak, junub apa enggak, kelihatan semuanya. Seperti kisah yang masyhur Habib Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pernah suatu ketika ada santri di Ribat itu junub. Bangun subuh junub. Bangunnya pas subuh itu junub. Ini repot ini. Setelah subuh langsung daras sama Habib Abdullah Syatiri. Telat, malu dan kena sanksi. Langsung hadir junub. Ya apa ini? Bingung dia. Bangun tidur junub. Kalau mandi dulu pasti telat. Malu dan kena sanksi. Itu. Kalau langsung hadir daras belum sholat subuh junub lagi.
Akhirnya dia milih hadir daras. Ya, milih hadir daras, tidak mandi dulu. Dalam keadaan junub itu ihtilam, milih hadir daras. Jadi depan Habib Abdul Syatiri, bukan versi fuqaha ahlu dzahir ini. Ahlu ilmi al-zahir wal batin. Langsung kelihatan. Tapi orang-orang seperti itu tidak suka mempermalukan orang lain. Kalaupun kasyaf melihat, kita ini kelihatan kalau di depan arifin billah, orang-orang yang mukasyifin itu kelihatan. Hasad kita, ujub kibah, kibir, riya itu kelihatan. Kalau di depan orang ahlu dzahir tidak kelihatan. Di depan mereka kelihatan semuanya, jangan dikira samar. Ya. Nah, begitu juga hadas kelihatan. Cuman mereka tidak mempermalukan aja, disindir gitu aja. Disindir. Dan ketika nyindir nggak ngelihat orangnya ya. Nah, yang dilihat itu berarti bukan itu yang dimaksud. Kecuali kadang-kadang. Ya, kadang-kadang yang bersangkutan yang dilihat. Seringnya enggak ya. Seringnya enggak. Nah, Habib Abdullah bin Syatiri itu tidak suka mempermalukan. Nah, Habib Abdullah bin Syatiri anak ini datang daras, ya enggak ada bedanya sama yang lain. Kelihatan ini junub. Akhirnya Habib Abdullah Syatiri bilang begini, hei tolabah, berapa hari kalian tidak ada yang mandi? Baunya kok kayak seperti ini, baunya majis gak enak. Berapa hari kalian tidak ada yang mandi? Akhirnya udah, daras berhenti sebentar. Kalian mandi semua sekarang, semuanya mandi. Semuanya mandi, setelah mandi balik daras. Akhirnya alhamdulillah, alhamdulillah tidak ketahuan anak. Jadi ya subuhnya nggak hilang, itu bisa mandi. Alhamdulillah mandi semua. Nah, yang cerita yang bersangkutan ini, bukan karena beliau membocorkan, mempermalukan. Justru yang bersangkutan itu cerita. Tapi jadi hadas di depan mereka itu amr musyahad. Oh, ini di fikih amr itibari itu ahli dzahir. Ya, itu. Ini kisah Habib Abdul Syatiri. Ada juga kisahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Syekh Fatahnya Habib Ali Habsyi. Suatu ketika muridnya itu hadir daras, diomongin 4 mata. Langsung. Diomongin 4 mata. Setelah daras, yang lain pergi, yang bersangkutan diomongin 4 mata. Syuf. Ente qadha salat selama katakan 4 hari. Ente qadha salat selama 4 hari. Ente mandi ya junub, mandi besar, qadhaan salat selama 4 hari. Kenapa Habib? Saya enggak junub. Iya, ente junub. 4 hari yang lalu ente berhubungan kan dengan istri ente? Iya Habib. 4 hari yang lalu ente berhubungan dengan istri. Kemudian ente mandi tidak kencing dulu. Adabnya orang junub itu sebelum mandi kencing dulu. Ente tidak kencing dulu. Lah, akhirnya ente langsung mandi. Setelah mandi ente kencing. Ketika ente kencing setelah mandi itu ada sisa mani yang keluar. Jadi mandi ente tadi enggak sah. Dia kaget, Habib. Antum tahu hal seperti ini Habib? Lebih dari itu tahu. Lebih dari itu tahu, udah mandi, salat lagi. Langsung diomongi yang bersangkutan. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Musyahad, hadasnya itu kelihatan di depan mereka. Dan banyak kisah-kisah kayak gitu itu banyak. Di antaranya itu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Jadi bukan hanya tahu kalau dia junub, tahu sak detail-detail ya. Bahkan apa yang dilakukan tahu itu ya. Apa yang dilakukan itu. Karena itu itambi, hati-hati. Jadi amr itibari ini indah ahli dzahir. Jadi itu hadas. Al-amrul itibari al-qaib la'adha al-mani' sihhatas shalah haitsu la murakhis. Tidak sah menghilangkan hadas kecuali dengan air mutlak. Tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Apa itu najis? Terakhir, najis itu definisinya itu di sarahnya. Al-mustaqdar al-mani' sihhatas shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang dianggap jijik yang mencegah sahnya salat ketika tidak ada keringanan. Sesuatu yang dianggap jijik. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Menjijikkan yang mencegah sahnya salat. Ingus, umbel, kata orang Madura merok ya. Itu menjijikkan tapi tidak mencegah sahnya salat, makanya tidak najis. Liur yang sudah keluar dari tempatnya itu menjijikkan tapi nggak najis. Kenapa? Tidak mencegah sahnya salat. Itu najis mencegah sahnya salat kalau tidak ada keringanan. Kadang-kadang najis tapi tidak mencegah sahnya salat. Kenapa? Makfu, karena sulit dihindari. Seperti darah yang sedikit, darah nyamuk atau darah kita sendiri yang sedikit itu makfu najis tapi tidak mencegah sahnya salat. Nah, ini setiap sesuatu yang mustaqdar tidak mesti najis. Tapi setiap sesuatu yang mustaqdar mesti haram dikonsumsi.
Mani suci, mustaqdar, haram dikonsumsi. Air ludah ini menjijikkan, haram dikonsumsi kecuali 2. Air ludah untuk tabarukan dari orang yang soleh itu tidak apa-apa. Ludah diambil kemudian antum makan, antum minum, tidak apa-apa ludahnya orang soleh untuk tabarukan. Yang kedua ludahnya istri, langsung tapi ngambil dari sumbernya. Kalau udah keluar di luar, antum minum, tidak boleh. Harus dari sumbernya. Itu langsung dari mata air ya. Nah, itu boleh. Kalau tidak gitu enggak. Itu. Nah, itu untuk jadi ludahnya istri sama ludahnya orang soleh. Selain itu menjijikkan tidak boleh. Udah. Tidak sah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Udah kita lanjut insyaallah nanti malam. Sementara kita tutup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.